orang tua kamu bukan menolaknya, tapi mungkin ya kalau Ahilman membahasakan mempertimbangkan satu pertimbangan yang jauh lebih baik dalam kacamata orang tua. Maka tugas kamu adalah mengkomunikasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita sudah masuk Ramadan hari ke-8. Nah, gimana nih teman-teman hari ke-8 ini puasanya? Masih semangat pasti kan? Harus dong semangat. Masih ada 12 hari lagi. 12 hari ya? 22 hari lagi. 22 hari. Gak apa-apa lah. Biar cepat ya. Maksudnya menuju. Maklum kan. Kalau dalam kondisi lapar kan itu juga jadi ada di mana gitu kan. Jadi nggak connect gitu, memang pemirsa. Teman-teman, untuk teman-teman yang belum nonton dari episode 1 sampai episode 7 disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Jadi biar adrenalinnya naik gitu. Karena semakin seru nih, sudah masuk episode 8 dan pertanyaan itu semakin banyak yang masuk. Jadi kita mesti harus pilih-pilih juga nih pertanyaannya. Nah, insya Allah untuk hari ini kita akan bahas lagi dalam program Ramadan Bucin, Ramadan Bulan Cinta. Di mana Ramadan Bucin ini akan membahas dan menjawab semua pertanyaan teman-teman tentang love, life, money, atau keresahan-keresahan teman-teman yang lain yang akan dijawab langsung tuntas oleh Ustadz Hilman. Dan tentunya di sini masih bersama teman-teman saya, Teh Rani dan Teh Elwi, yang masih setia untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, pertanyaan hari ini kayaknya juga lumayan agak-agak berat ya gitu. Ini dari kemarin kayaknya teman-teman pertanyaannya berat gitu, bikin mikir bulan puasa ya. Gitu. Nah, jadi mau tahu kan pertanyaannya apa? Jadi coba yuk kita langsung simak aja pertanyaannya. Iya, nih Ahilman. Jadi ada pertanyaan nih dari jamaah. Assalamualaikum Ahilman. Jadi ada seorang laki-laki yang udah cocok banget nih sama saya. Dia mau ngajak serius banget nih sama saya. Tapi karena kendala kita berbeda kultur, maksudnya dalam artian mungkin budayanya beda ya. Ternyata orang tua saya kurang setuju nih, padahal saya dengan dia udah cocok banget gitu. Jadi orang tua kurang setuju, gimana tuh caranya buat meyakinkan orang tua gitu maksudnya. Judulnya Melawan Restu. Iya, betul. Biar orang tua juga setuju, karena kan kita juga nggak mau ya melawan restu orang tua. Takutnya nantinya malah nggak diridoi, malah jadi nggak baik gitu loh. Gimana tuh? Iya, Masya Allah. Dilema ya. Iya. Pada pilihan tentang perasaan. Tapi sisi lain juga ada orang tua yang harus kita jaga perasaannya. Kalau Ahilman ditanya apa sikap terbaiknya? Yang pertama adalah kamu bicara baik-baik dengan orang tua kamu. Komunikasi. Dan ketika berkomunikasi dengan orang tua, hadirkan sikap untuk lebih tenang dan lembut gitu hati kita. Jangan langsung nolak gitu. Kan ada anak yang misalnya orang tuanya ngomong apa langsung keras gitu. Pokoknya harus menurut aku gitu. Kita harus coba lebih wise gitu ya, lebih bijak. Orang tua memberikan masukan kepadamu tentu atas pengalaman dan ilmu yang dia miliki. Iya enggak? Betul. Diakui atau tidak, orang tua kita pengalamannya lebih dibanding kita. Iya kan? Orang tua kita pengetahuannya lebih dibanding kita. Karena mereka sudah banyak makan asam garam kalau bahasa kita. Pengalamannya banyak. Maka ketika orang tuamu memberikan nasihat kepadamu, terimalah itu sebagai pesan cinta dari orang tuamu kepada anaknya. Gitu. Jangan langsung nolak, pokoknya mama nggak tahu apa-apa. Jangan begitu dong. Jangan bilang pokoknya papa nggak tahu apa-apa. Ya jangan begitu gitu. Karena sikap nolak kamu, sikap denial kamu untuk kemudian nerima masukan orang tua, itu yang tidak bisa membuat kamu lebih jernih melihatnya. Ya memang kalau yang namanya cinta ya seringkali membutakan kita gitu. Betul. Iya nggak sih? Iya. Kalau udah cinta tuh pokoknya harus begini, padahal kan nggak begitu gitu. Jadi pertama komunikasi dengan orang tua. Husnuzon sama orang tua kamu. Orang tua kamu bukan menolaknya, tapi mungkin ya kalau Ahilman membahasakan mempertimbangkan satu pertimbangan yang jauh lebih baik dalam kacamata orang tua. Maka tugas kamu adalah mengkomunikasikan. Kalau tetap misalnya orang tua punya pandangan sendiri,
berarti kamu buktikan atau kamu jelaskan bahwa apa yang kamu tempuh hari ini juga dalam pandangan saya kebaikan juga. Berarti kamu buktikan alasan kepada orang tuamu bahwa laki-laki ini adalah laki-laki yang tepat untuk kamu. Bahwa nanti urusan budaya dan seterusnya itu bisa dinegosiasikan kan, bisa dikomunikasikan. Ya walaupun bagi sebagian orang itu jadi satu sangat sakral kan. Ya kita tidak bisa membantah itu gitu kan. Karena ada misalnya orang tua yang bilang kamu harus nikah sama orang ini. Ya kan? Pokoknya harus satu suku misalnya. Ya, kalau itu sudah menjadi adat istiadat yang kemudian dibangun di keluargamu, ya berarti kamu juga harus coba untuk menghargai itu kan. Karena pasti ada kebaikan di dalamnya. Satu, komunikasi dengan orang tua kamu. Yang kedua, buktikan bahwa pilihan kamu itu benar, tepat, dan kamu bisa meyakinkan orang tuamu bahwa ini adalah orang yang pantas untuk membimbingku dalam kebaikan ke depan. Karena siapa sih orang tua yang gak mau anaknya bahagia? Ya gak sih? Betul. Orang tua pasti ngasih masukan ke kamu karena orang tua kamu pengen kamu bahagia. Bukan karena dia benci sama kamu gitu. Nah baru nanti yang ketiga, ya kita juga harus yakinkan kepada pasangan kita. Kamu yakinkan kok kalau kamu serius misalnya dengan aku. Kan biasanya begini ya, cinta itu akan menghadirkan pengorbanan terbaik ketika kamu benar-benar mencintainya. Iya kan? Love itu, cinta itu bicara ke pembuktian dan pengorbanan. Sebesar apa bukti cintamu, sebesar apa pengorbananmu, maka sebesar itu juga cintamu. Jadi kalau kamu cinta tapi gak dibuktikan, kalau kamu cinta gak dikasih pengorbanan, maka dipertanyakan tentang perasaan cinta itu. Maka ayo, kalau kamu mencintainya ya kejar itu. Kalau kamu mencintainya ya berkorban untuk itu gitu. Tetapi ingat, ridullah fi ridul walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Murka bencinya Allah ada pada murka benci orang tua. Ketika kamu menikah, bukan hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai, tapi menikah itu menyatukan dua keluarga besar yang saling mengisi dan saling mengerti. Iya kan? Iya, betul. Kamu boleh bilang, aku kan sayang sama dia sayang sama aku. Iya. Tapi saat kamu nanti berumah tangga, akan banyak stakeholder yang akan terlibat di dalamnya. Iya kan? Ada mertua kamu, ada orang tua kamu, ada adik ipar kamu, kakak ipar kamu. Itu semua stakeholder yang harus kamu pikirkan. Karena kamu hidup gak cuma berdua. Kamu bicara tentang kita yang besar. Maka ya kalau kamu melawan restu gitu ya, udah pokoknya aku nikah. Aku berhak bahagia. Gitu kan ada bahasa. Pokoknya aku berhak bahagia. Ya rasanya doa orang tua tuh jauh lebih penting sih sebenarnya. Benar. Ketika kamu nanti menikah, kamu kan pengen orang tua kamu meridhoi pernikahan kamu. Iya kan? Bagi seorang perempuan, kamu ingin ayah kamu menjadi wali ketika kamu menikah. Saat orang tua kamu menyerahkan, saya nikahkan putri saya yang bernama ini kepada kamu yang bernama ini dengan mas kawin ini dibayar tunai. Itu kan satu penyerahan tanggung jawab dari orang tua ayah kepada seorang laki-laki. Dan ketika laki-laki menjawab, saya terima nikah dan kawinnya, nama ini, bin ini, dengan mas kawin sekian dibayar tunai, maka disitulah seorang laki-laki bisa menerima. Bukan hanya menerima tentang perempuan itu, tapi juga menerima keluarga besarnya. Maka sering Ahilman sampaikan, rumah tangga itu menyatukan dua keluarga yang sangat besar. Menyatukan dua keadaan yang paling besar. Setelah menikah, bicaranya bukan lagi tentang aku, tapi kita. Iya kan? Iya. Ini ibuku, itu ibumu, bukan. Setelah menikah ganti kalimat jadi apa? Ibu kita. Itu ayah kita. Dan itu sesuatu yang challenging banget bagi kita. Nah sekarang ketika engkau mau melangkah ke pernikahan, kamu melalui sebuah proses yang panjang dan kamu belum diridhoi, ya bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan keridhaan pada akhirnya. Jadi ya emang ini perjalanan terjal. Ya jalani aja, hadapi saja. Jangan mundur di tengah jalan. Jangan kalah sebelum melangkah. Karena kalah atau menyerah sebelum melangkah berarti kalah. Jangan menyerah sebelum melangkah. Karena menyerah sebelum melangkah artinya kalah. Kalau kamu mencintainya, kamu ingin memilikinya, maka berkorbanlah mendapatkannya. Datang ke rumah orang tuanya, sampaikan tentang perasaan cinta itu. Dan belajarlah untuk kemudian meyakinkan siapapun orang yang ya mungkin gak yakin dengan kita. Insya Allah kok kalau semua dikomunikasikan pasti akan ketemu titiknya. Kalau udah gak bisa, ya sudah.
mungkin takdir tidak menuliskan kita sebagai jodohnya. Dan gak usah khawatir. Ada jodoh yang lain. Ada jodoh yang lain. Jadi kalau ditanya, rasanya melawan restu itu kurang baik, kurang pas lah. Menikah itu bukan sekedar menyatukan dua hati yang saling mencintai, tapi menikah itu menyatukan dua keluarga besar yang saling mengisi dan mengerti. Menikah menyatukan dua aku jadi satu kita. Bicaranya bukan tentang aku, tapi tentang kita. Orang tua kamu adalah orang yang membesarkanmu dari kecil. Ibumu mengandungmu, melahirkanmu. Ayahmu banting tulang mencari nafkah untuk dirimu. Bagaimana mungkin kau bisa mengorbankan kasih sayang orang tuamu hanya bertemu dengan laki-laki yang mungkin baru ketemu kemarin. Sedangkan mereka begitu panjang pengorbanannya. Maka sayangi orang tua kita. Dengarkan bagaimana nasihatnya. Percayalah semua orang tua pasti sayang sama anaknya. Iya kan? Dan ketika nanti kamu menikah, kamu berharap orang tua kamu meridhoi pernikahan kamu. Dan ridhonya orang tua, doanya orang tua akan mengantarkan keberkahan untuk dirimu. So, jalani perasaan cinta yang kamu lalui ini. Terjal sih, sulit sih, tapi ya gak apa-apa. Karena kata Nabi, inna idhomal jazai ma'a idhobil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya pengorbanan, beratnya ujian. Makin berat ujian cintamu, makin besar pahala cinta yang Allah hadirkan. Masya Allah. Merinding. Tadi sampai mau nangis deh. Iya, kalau untuk urusan orang tua ya. Iya. Jadi langsung jadi terdiam. mellow gitu. Jadi langsung blank gitu ya. Gitu. Gimana Teh Ewi? Gimana Kak Elwi melawan restu? Agak berat sih kalau melawan restu ya. Jangan sampai nggak diridhoi sama orang tua ya, gitu aja. Takutnya nanti ada apa-apa dalam rumah tangga gitu. Bener-bener. Iya, mungkin bicara baik-baik sama orang tua, jelaskan. Atau mungkin pasangannya bisa jadi harus lebih berani lagi buat meyakinkan orang tuanya, seperti itu sih. Iya. Mudah-mudahan bisa keluar dari masalahnya ya. Gitu. Iya, benar. Ya terjal sih, Iya susah sih ya, tapi ya kan nggak apa-apa. Iya, betul. Selama ada rompi. Iya. Karena tadi yang selalu harus teman-teman ingat ya, besarnya pahala itu tergantung beratnya pengorbanan, beratnya ujian. Makin besar ujian cintamu, makin besar pahala cinta yang kamu hadirkan dalam kehidupan. Jadi buat Besti selamat berjuang. Karena perjuangan yang terjal dan pahalanya juga besar, insya Allah. Jadi mungkin bisa dibuktikan dulu, bisa dikomunikasikan baik-baik gitu. Jadi semoga Allah juga yang membukakan nanti jalannya dan menyentuh hati entah orang tuanya, pasangannya atau siapanya gitu, biar ketemu jalannya gitu. Karena tidak ada yang bisa menolak kekuatan doa yang Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Oke, nah jadi itu tadi Besti jawabannya. Oh jadi Besti? Ada tuh. Ya, ada. Nah jadi itu jawabannya buat yang masih galau, bagaimana caranya menghadapi situasi melawan restu. Melawan restu itu ya, jadi mungkin tadi bisa dicoba untuk dikomunikasikan dan juga bisa coba untuk diikhtiarkan gitu, berjuang bersama. Insya Allah menemukan jalannya. Masya Allah. Allahu Akbar. Besti, untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya masih banyak yang bakalan kita kupas tuntas habis, tapi tentunya di episode selanjutnya. Jadi jangan lupa tetap nonton, tetap tungguin episode selanjutnya. Selamat berbuka puasa untuk teman-teman semua. Semoga kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.